Halo semua, di kesempatan kali ini saya dari kelompok Rempeye Koko bersama saya Randy, Willianto, dan Robi. Kami akan menjelaskan rancangan ide bisnis kami yaitu Rempeye Koko. Lebih selanjutnya akan disampaikan oleh Willianto. Things to discuss. Yang pertama yaitu perbandingan usaha dari kondisi sebelum dan sesudahnya perjalanannya pemasaran digital ini. Yang kedua adalah dampak dari perjalanannya pemasaran digital ini. Yang ketiga adalah poin strategi pemasaran digital yang sudah berjalan dan belum berjalan, beserta alasannya jika belum berjalan. Dan yang terakhir adalah perkembangan strategi pemasaran digital ini secara berlanjut atau perencanaan masa depannya yang akan dilakukan. Oke, next yaitu perbandingan sebelum sudah berjalannya pemasaran digital ini. Masing-masing tersebut terdapat 8 poin dan saya akan memilih 3 dari poin-poin tersebut yang berpengaruh secara signifikan. Sebelum, yang pertama adalah kami menitipkan produk kami di warung-warung, supermarket, minimarket, dan sebagainya. Yang kedua adalah melakukan sales door to door. Yang ketiga adalah kami menjual ke tetangga, dan tetangga itu melakukan word of mouth. Nah, word of mouth ini belum tentu bisa mengekspos ke masyarakat lebih luas, dan bisa jadi hanya orang sekitar kompleks saja yang mendengar dan memiliki potensi untuk membelinya, jadi kurang maksimal. Dan sesudah, yang pertama adalah produk yang kami tawarkan menjadi ekspos, karena sekarang udah zamannya digital, jadi para masyarakat yang ABG, orang yang baru dewasa, remaja-remaja, sudah melakukan digital pembelian online. Dan yang kedua yaitu pembelanjaan tersebut menjadi lebih efektif. Pembeliannya, contoh saya membeli produk baju lewat Shopee dan pembayar itu sudah cashless, jadi hanya transfer bank gitu. Dan yang terakhir adalah promosi. Nah, di sini kita promosi ini menghemat budget, jadi tidak usah print brosur yang dimana menggunakan cost yang lumayan besar, sehingga semua itu dibikin melalui secara digital dan hanya membayar platform yang kita gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak keseluruhan yang kita alami setelah menggunakan pemasaran digital. Yang pertama itu kami menyimpulkan ada 4 dampak yang sangat signifikan. Pertama, tidak terdapat batas nyata dalam ruangan beriklan jika dibandingkan dengan media cetak dan media penyiaran. Maksudnya di sini adalah pemasaran digital ini sangat luas dan sangat kompleks. Jadi kita tidak perlu membandingkan harga baik dari segi kualitas maupun mutu yang diberikan oleh media cetak dan media penyiaran. Jadi kita bebas bereksperimen, mengungkapkan apa yang mau kita kembangkan, apa yang mau kita wujudkan, dan apa yang mau kita implementasikan dalam bisnis kita tersebut. Dan yang kedua, akses dan pencarian keterangan sangat cepat jika dibandingkan dengan surat kilat atau bahkan fax. Nah, maksudnya di sini itu orang secara sukarela atau secara bebas 24 jam mengakses media yang udah kita siapkan, beberapa poin nanti dijelaskan oleh Robi. Jadi mereka bisa memesan, bisa melihat, membandingkan produk-produk kita baik dari segi gambar, visual, dan tentunya bisa pesan di website atau di sosial media yang sudah kita sediakan. Nah, selanjutnya adalah situs dapat dikunjungi oleh siapapun, dimanapun, dan di dunia ini dan kapanpun. Nah, jadi tanpa harus menunggu jam-jam tertentu, tanpa harus menunggu season tertentu dan hari tertentu, semua masyarakat umum ataupun target market kita tentunya bisa mengakses sosial media kita untuk mesan. Bahkan kita tersediakan 24 jam, jadi kita tetap ada jam operasional buka, cuman di luar jam operasional pasti kita akan melayani dan melihat antusias dari masyarakat untuk memesan produk kami. Dan yang keempat, terakhir itu, belanja dapat dilakukan secara lebih cepat dan sendirian. Otomatis kebanyakan masyarakat itu biasanya harus pergi ke pasar swalayan atau kita bisa lihat di toko-toko minimarket
Nah, ini tidak perlu hal seperti itu. Tentunya pemasaran digital sangat mempermudahkan masyarakat untuk mengakses sosial media kita, dan tentunya hanya butuh jari untuk memesan produk kita. Nah, dampak tersebut kita pecah lagi menjadi dampak sosial media terhadap usaha kita. Nah, fase perubahan yang kami rasakan adalah kami menemukan, membaca, berbicara, dan membagikan informasi, berita, data kepada orang lain. Penerapannya itu tentu kita fokuskan kedua hal tersebut di Instagram dan di Facebook. Karena dengan adanya sosial media, kami tuh bisa berinteraksi dengan customer kami. Kami bisa membaca dari komen ataupun dari direct message yang tersedia fasilitas di Instagram untuk membandingkan atau mencari kekurangan dari produk kami untuk biar kedepannya kami memperbaiki. Nah, kita bisa berbicara, kita bisa berbagi mungkin ide atau informasi mengenai seputar fakta-fakta unik dari rempeyek koko tersebut. Misalnya dari komponennya, dari isi ingredientnya, dan tentunya kami ingin memberikan berita kepada semua orang bahwasannya ini adalah leluhur dari kerajaan makanan yang sudah lama dikembangkan menjadi suatu snack yang tentunya menjadi favorit di masyarakat Indonesia. Nah, dampak pada evaluasi kerja yang kami rasakan itu ada 5 ya. Pertama, konteks, konten, community, customization, dan communication. 5 tersebut akan saya jelaskan. Nah, dari dampak dari evaluasi kerja kita tersebut, yang pertama saya bilang tadi mengenai konteks. Konteksnya sebenarnya konteks dari situs mencerminkan nilai kehidupan dan kegunaan dari situs tersebut. Nah, jadi kita tuh tidak hanya menjual, tapi kita mencerminkan nilai keindahan yang bisa dinikmati oleh masyarakat berupa desain atau untuk jadi pembelajaran kedepannya, atau usaha-usaha UKM untuk mengembangkan usahanya di media sosial. Dan yang kedua adalah konten. Konten ini merupakan suatu objek digital yang terdapat dalam sebuah web, baik dalam video, audio, image, ataupun teks. Sudah jelas, pemasaran digital diperlukan sekali secara visual, yaitu berupa konten. Jadi kita sebaiknya pengguna sosial media juga harus baik-baik menggunakan media tersebut, dan harus berdasarkan dari gambar yang udah kita publishkan atau kita rekam sebelumnya, agar tidak terjadi copyright atau plagiat dan sebagainya. Yang ketiga adalah community. Community merupakan ikatan hubungan yang terjadi antara sesama pengunjung atau pelanggan dari sebuah website karena adanya kesamaan minat dan hobi. Nah, di sini adalah tentu masyarakat Indonesia memiliki kesamaan berupa kesukaan dalam segi rasa. Nah, jadi kami di sini juga memberikan sebuah form discussion untuk membahas kegemaran atau rasa apa sih yang menjadi favorit dari masyarakat Indonesia tersebut. Dan mungkin kita setiap hari weekendnya kita ada mengadakan kuesioner berupa feed antara setuju tidak setuju yang ada di konten Instagram kita. Yang keempat adalah customization, yaitu merupakan kemampuan situs untuk memodifikasi dirinya sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah, seperti yang udah saya bilang, kita menyediakan form discussion untuk kita membahas kira-kira mungkin ada penggiat IT atau ada orang yang komen, wah ini gambarnya kurang jelas, wah ini penjelasannya kurang jelas. Untuk itu kita akan membantu memodifikasi situs-situs yang sudah kita siapkan di pemasaran digital. Dan yang terakhir adalah communication, adalah perusahaan dengan pelanggan terdiri dari broadcast dimension, interactive dimension, dan hybrid dimension. Nah, tentunya ada beberapa jenis komunikasi yang bisa kita lakukan. Cara paling singkatnya adalah untuk kita melakukan broadcast ini untuk pendekatan customer kita. Jadi yang sudah pernah pesan, kita save datanya di data bank, lalu kita broadcast. Mungkin tidak hanya selalu produk, kita bisa greeting mungkin selamat ulang tahun, atau selamat pagi, selamat siang, atau hari-hari spesial misalnya sama memperingati hari batik, hari guru, dan sebagainya. Dengan itu kita bisa membangun komunikasi dan customer tersebut tentunya nyaman dan percaya dengan produk kita, bahwasannya rempeyek koko itu adalah tidak mengandalkan produk penjualan saja, tapi kita menyampaikan informasi, data yang penting untuk masyarakat Indonesia.
Oke, jadi strategi pemasaran yang sudah kami lakukan itu yang pertama kami sudah menggunakan namanya Mailchimp. Kenapa kami menggunakan Mailchimp? Karena Mailchimp memudahkan kami untuk mengirim email dengan otomatis. Jadi pertama kita emailnya di listkan dulu, baru kita share apapun yang kita mau share yang berhubungan dengan bisnis Koko Rempeyek ini, biar mereka tahu rasa-rasa terbaru tuh apa aja. Yang kedua pastinya kami kan anak milenial, jadi kami menggunakan aplikasi Instagram. Kami bisa pamer foto, upload foto, bisa bikin video di sana, upload video, pakai hashtag biar bisa kesebar gitu kan foto kami, biar orang-orang tuh tahu Koko Rempeyek tuh Koko Rempeyek, rempeyek terenak di dunia. Yang ketiga, kami menggunakan Facebook. Kenapa kami menggunakan Facebook? Karena Facebook itu aplikasi yang sudah lama dan pastinya banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang main Facebook. Jadi di sana bisa menarik konsumen dan bisa memperkenalkan produk kami, Rempeyek Koko. Yang keempat, kami punya website sendiri. Kami menggunakan WordPress. Kenapa kami menggunakan WordPress? Karena WordPress itu website yang dimana gampang buatnya, namun kelebihannya itu banyak sekali yang bisa kami gunakan. Makanya kami menggunakan WordPress. Karena kami bisa membuat website dengan mudah dan gampang, serta bisa memberikan foto-foto terbaru tentang produk Koko Rempeyek ini. Next brand project yang belum kami lakukan, yaitu kami ingin mencari brand ambassador, biar kami bisa memperbesar pangsa pasar serta bisa mencapai jangkauan luas dengan cara mencari brand ambassador Koko Rempeyek yang followersnya banyak pastinya. Yang kedua, ini jarang dilakukan, tapi kami ingin membuat lelang. Biar apa? Biar orang-orang tuh semakin terpacu gitu, adrenalin gitu. Open bid 0. Jadi orang tuh beli rempeyek tuh emang 10-20 gitu kan. Kita mau coba hal baru guys. Yang ketiga, pastinya orang-orang pasti paling suka itu adalah giveaway, karena mereka ingin mencari yang gratisan, dan pastinya kami akan menyediakan giveaway menarik dan rempeyek dengan cita rasa Nusantara terbaik. Yang keempat, kami mau membuat per paket random box. Jadi harganya itu sekitaran ya ekonomis, tapi isinya tuh lebih dari ekonomis. Jadi itulah project-project yang ingin kami lakukan ke depannya agar Koko Rempeyek ini semakin sukses dan semakin menyebar ke wilayah-wilayah seluruh Nusantara yang ada di Indonesia. Tepuk tangan dulu. Oke, berikutnya yaitu contoh seperti membuat kupon, yang dimana konsumen telah melakukan pembelian ke 10 kali, dan setelah pembelian 10 kali ini dia akan mendapatkan bonus yang bisa berupa 1 toples atau diskon dan sebagainya. Dan selanjutnya itu adalah kita itu menjual bukan hanya online saja, dan juga akan menjual offline. Nah, di offline ini supaya masyarakat yang tidak begitu pandai melakukan digital, bermain handphone, ini mereka bisa ke warung-warung untuk melihat produk-produk kami dan lebih mengenalnya. Dan ini biasanya ditujukan kepada masyarakat yang sudah lanjut usia. Oke, berikutnya itu adalah melakukan bonus atau promosi yang berupa buy one get one, buy two get one, seperti gitu. Dan yang terakhir adalah kita ini akan mengikuti tren-tren yang zaman sekarang ini, seperti kerupuk rasa salted egg dan rasa yang lainnya yang dimana sedang mengikuti kekinian. Selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan next project. Jadi kita sudah menjabarkan 4 penting komponen yang harus kita jalankan untuk next project kita. Seperti yang sudah disampaikan di Robby dan Willy di slide sebelumnya, yaitu tentang next project yang belum dilakukan, ada 8 butir. Nah, ini kita signifikan menjadikan 4. Jadi next perencanaan yang future akan kita lakukan di masa yang akan datang. Nah, social media channel, tentunya kita harus tetap konsisten menjaga sosial media tersebut, dan mungkin nanti sering berjalannya waktu, sering perkembangannya IT di zaman sekarang, banyak sekali sosial media yang muncul. Nah, kita akan memfokuskan untuk perencanaan pembangunan sosial media yang baru agar tidak ketinggalan zaman dan produk kita bisa lebih go internasional.
yang data yang diberikan dalam rentan waktu ini tidak ada waktu, jadi tentatif dan infinitif karena kita terus mengupdate perkembangan sosial media channel baru untuk kita kembangkan pemasaran digital tersebut. Yang kedua itu automate customer service. Nah, pentingnya untuk membangun komunikasi dan fast respon dari permintaan pelanggan, kami ingin membangun sebuah automatic customer service dengan menggunakan sistem jaringan coding. Nanti kita akan bekerja sama dengan orang IT untuk membangun customer service automatic karena ketepatan atau kecepatan dari membalas sebuah pesan yang sudah dilakukan oleh riset sebelumnya itu sangat penting, dan bisa jadi kita akan kalah kompetitor kalau kita tidak memiliki customer service automatic yang bisa membalas 24 jam. Nah, untuk perencanaan yang akan kita lakukan adalah mungkin di awal tahun 2021 untuk proyek ini akan kita kembangkan selama 2 bulan untuk pembelajaran dan mencari titik kelemahan dan kelebihannya. Baru di bulan ketiga sampai di bulan 5 bulan ke depan, itu tepatnya di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan, kita akan melakukan automatic customer service ini untuk melihat feedback atau melihat signifikan kenaikan dari pengguna customer service tersebut, apakah sangat diperlukan atau dikurangkan atau mungkin ditiadakan. Seamless e-commerce platform. Nah, tentu kita harus memasarkan produk-produk kita di berbagai media e-commerce platform, mungkin seperti berbasis iklan yang ada di sosial media Instagram, Facebook, Mailchimp, dan sebagainya yang mungkin prabayar. Sejauh ini kita menggunakan fasilitas yang free, mungkin kedepannya di tahun 2021 kita akan melakukan e-commerce platform untuk lebih dikenal. Nah, seperti yang kita lihat di YouTube ya, yang kita lihat di YouTube itu banyak sekali orang YouTubers yang memasukkan produk-produknya. Nah, kita akan terjun ke sana. Mungkin di sekitar setahunan 2021 ini kita kembangkan, kita lihat pengeluarannya sudah efektif atau belum, baru kita akan memasukkan e-commerce platform tersebut. Dan yang terakhir analisis tools and reporting. Nah, perlu kita mengambil data pengembangan dari 3 yang udah saya jelaskan: sosial media, channel, automatic customer service, dan e-commerce platform. Nah, kita akan melihat signifikan mana dari 3 tersebut yang bisa menaikkan omset atau penjualan produk kita. Nah, lalu kita akan repeating, kita akan meeting untuk pembahasan tersebut. Ini akan dilakukan setiap bulannya. Jadi setiap bulan di tanggal 10 selama 2 hari kita akan melakukan evaluasi untuk melihat signifikan mana nih yang sangat mendukung untuk usaha kita. Demikian informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini untuk perencanaan ide bisnis kita mengenai rempeyek koko. Semoga berguna untuk masyarakat dan khususnya kalangan mahasiswa Universitas Internasional Batam. Saya Randy Prayoga dan mewakili teman saya Robin Willianto mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Thank you.